Oh, jadi di Ilmagi sudah sebelum jadi sekjen sudah pernah pengurus juga. Iya, sudah pernah 2 tahun kemarin di Ilmagi, Prof, sebelum jadi sekjen. Yang di tahun pertama sebagai apa? Di tahun pertama itu staf PSDM juga, Prof. Oh, udah Staf. spesifik ya. Oke, Iya. ketika di Himagi ya, Himpunan Mahasiswa Gizi, apa yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya? Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Prof. Hardin. Kali ini saya sebagai podcaster akan ngobrol-ngobrol nih dengan seorang anak muda, bestie dari kita semua. Nanti tak ceritain dan tak kenalin ya. Saya selalu ingin ya menggali mutiara-mutiara terpendam dari berbagai daerah di Indonesia. Sekarang saya ngelihat seorang sosok bestie perempuan muda ya yang punya leadership sampai dipercaya menjadi sekjen, sekretaris jenderal, istilah lainnya juga ketua umum ya, Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia atau sekjen Ilmagi. Pantau terus ya, tapi agar ini lebih bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe, bahkan di-share ya buat teman-teman. Apalagi nih buat pengurus Ilmagi dari generasi ke generasi ya. Siapa kalau ada lagi nanti dari Ilmagi, ketua yang lalu sekarang ada di mana? Mampir di Bogor, tak undang di kursi panas di sini. Sahabat sehat, ini tadi yang saya katakan ya, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Sekjen Ilmagi yang sekarang lagi diberi amanah, namanya Kak Utari. Panggil Kak Uut aja ya. Apa kabar Kak Uut? Alhamdulillah baik, Prof. Prof gimana kabarnya? Wah, luar biasa. Rasanya bisa ketemu dengan anak-anak muda ya, termasuk Kak Uut. Gimana Kak Uut bisa cerita nggak perjalanan menuju Gizi Universitas Jenderal Sudirman itu gimana ceritanya dulu sampai kuliah di sana? Nanti kita lanjutkan tentang organisasinya. Oke, baik. Pertamanya itu awalnya sebenarnya saya pengen kuliah kedokteran ya, Prof, sebetulnya. Cuman waktu itu Tapi bener loh, Ut, banyak termasuk saya sendiri ya. Banyak ternyata orang-orang yang memiliki mungkin ada 1/3/5 yang masuk gizi itu sebenarnya tadinya masuk kedokteran tapi belum tercapai. Oke, lanjut. Iya, setelah kemarin mendaftar saya masuk ke Unsur itu melalui jalur SBMPTN, Prof. Dan Mungkin ada yang nggak tahu SBMPTN itu jalur ujian atau bukan ujian? itu jalur yang ujian serentak nasional. Ujian serentak nasional ya. Dan alhamdulillah saya masuk ke Unsur seperti itu. Sebenarnya setelah lama menjalani kuliah di Unsur pun saya kayak sadar gitu, Prof. Kayak kalau misalnya masuk kedokteran kayak agak ketimpang-timpang gitu, karena kan di sana mungkin banyak lebih banyak praktikum dan lebih banyak tugas kayak gitu. Tapi alhamdulillah di sini Jadi disyukuri ya keputusan Tuhan ya. sangat Takdir bersyukur Tuhan itu. ya. Kalau saya nggak masuk gizi Unsur kayaknya nggak ketemu Prof. Hardin. SMA-nya di mana dulu? SMA-nya di SMA 2 Cirebon. Di Cirebon ya. Bahasanya agak beda loh ya. Di Purwokerto dengan Cirebon Iya. beda. Gak ada merasa gagal paham dengan dua bahasa itu? Alhamdulillah enggak sih, Enggak Prof. ya? Oke. Jadi sudah masuk di sana, aktivis apa dulunya di kampus ya? Selain sebagai mahasiswa gizi di Unsur, aktivitasnya apa aja di luar sebagai mahasiswa gizi? Sebagai mahasiswa gizi kemarin itu ikut organisasi, ikut himpunan ya, Prof. Sama saya Apa namanya di sana? Himagi Unsur. Himagi Unsur ya. Di antara kamu ada nggak sih mahasiswa gizi Unsur pernah lihat nggak sosok ini dulu jadi ketua? Kalau nggak salah banyak di sana ya dosen-dosen muda yang kenal saya. Salah satunya Teguh Jati ya. Halo Mas Teguh. Ini Tak Sandra di Bogor nih. Iya, Oke, sebagai apa di Himagizi? Di Himagi Unsur Himagi. itu kemarin 2 periode ya, Prof. 2 tahun saya di divisi PSDM, staf PSDM, dan di koordinator Pengembangan sumber daya eksternal. manusia ya. Iya, PSDM. pengembangan sumber daya manusia. Dan di koordinator eksternal. Jadi kalau di Unsur itu Himaginya kami nggak ada wakil, Prof. Jadi dari ketua langsung ke koordinator. Bidang-bidangnya ya. Ada koordinatornya dulu, Prof. Koordinator internal dan koordinator eksternal. Dan saya di koordinator eksternal. Setelah selesai itu, PSDM. Selesai itu Himagi. ada kegiatan lain di luar kampus atau organisasi di luar kampus atau masih di dalam kampus di BEM? Di BEM kemarin nggak ikut sih, Nggak Prof. ikut ya. Sama di Ilmagi. Ilmagi, oke. Oh, jadi di Ilmagi sudah sebelum jadi sekjen sudah pernah pengurus juga? Iya, sudah pernah 2 tahun kemarin di Ilmagi, Prof. Sebelum jadi sekjen. Yang di tahun pertama sebagai apa?
Di tahun pertama itu staf PSDM juga, Prof. Oh, udah Staf. spesifik ya. Oke, Iya. ketika di Himagi ya, Himpunan Mahasiswa Gizi, apa yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya? Mahasiswa di sana ya, Prof. Himpunan ya. Kami mengadakan program kerja yang memang mengarah ke pengembangan. Jadi kayak misalnya di sana itu ada latihan kepemimpinan, terus juga dari bagaimana kita melaksanakan istilahnya kayak ospek kayak gitu ya, Prof. Oke. Ospek jurusan kayak gitu. Di awal masa-masa mahasiswa baru ya, Iya, pengenalan. Terus juga cara kami untuk meneruskan kepengurusan di sana itu kami ada program kerja magang. Jadi buat teman-teman magang di Hima. Oke. Jadi yang belum pernah Adik-adik kelas ya. Iya, yang belum pernah ikut Hima, kami fasilitasi dengan program magang jadi biar mereka bisa ikut belajar bareng di sana. Bisa cerita sedikit magangnya seperti apa? Siapa diapain, oleh siapa? Oke, itu magangnya itu jadi kan Proker PSDM bekerja sama dengan seluruh divisi di sana dan teman-teman yang daftar itu nanti mereka akan mengikuti program kerja yang dilaksanakan dari masing-masing divisi. Jadi proses belajarnya di situ. Waktunya sekitar 2 bulan sebelum selesai kepengurusan dan itu belajarnya bareng sama teman-teman pengurus. Oke, jam berapa sampai jam berapa? Sore atau malam? Itu Kan mereka siang kuliah. Iya, siang kuliah. Biasanya kalau misalnya ada program kerja ya rapatnya malam kayak gitu. Pelaksanaannya ya biasanya di weekend seperti itu, Prof. Berapa orang tuh yang bersedia magang gitu? Waduh, saya lupa ya, Prof, tepatnya. Ya, okay. Tapi alhamdulillah di setiap divisi itu paling tidak ada 2 orang atau 3 orang. Oh, jadi per divisi ya? Per divisi. Ya, itu dianggap juga proses kaderisasi ya? ya? Proses kaderisasi. Oke, kemudian Ilmagi tahun pertama juga di pengembangan sumber daya manusia. Itu kegiatannya, program-programnya apa waktu itu? Waktu itu, wah banyak ya, Prof, sebenarnya dibandingkan yang sekarang. Nah, kan lebih nasional kan, karena se-Indonesia. Anggota Ilmagi berapa sekarang? Kalau untuk universitas yang tergabung saat ini ada 46 universitas. Masih banyak yang belum berarti ya? Betul sekali, Prof. Okay. Ada 46 saat ini. Dan kalau waktu itu programnya itu di PSD memang lebih banyak karena selain untuk pengembangan di internal itu di eksternalnya juga ada seperti LKMM nasional yang nanti pelaksanaannya bareng sama Pramunas kayak gitu. Boleh cerita LKMM itu apa? Ada yang nggak tahu loh ya. LKMM itu latihan kepemimpinan mahasiswa, manajerial mahasiswa. Di situ kami karena bareng sama Pramunas dan kebetulan kemarin masih online, jadi kami mendatangkan pemateri seperti itu, di mana pemateri tersebut membawakan materi yang berkaitan dengan leadership dan manajerial. Kayak gitu, leadership mahasiswa gizi lebih condong. Pesertanya dari delegasi universitas yang tergabung dan juga pengurus Ilmagi. Oke, jadi ratusan ya? Iya, ratusan. Ya. Terus sekarang udah jadi sekjen ya, orang nomor 1 di Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia. Apa yang, karena ini masih baru ya, baru jabatannya sebulan ya? Mau jalan 3 bulan. Mau jalan 3 bulan. Nah, apa nih rencananya sampai mengakhiri nanti masa jabatan yang gercep mau dibuat gitu ya? Oke, baik. Kalau untuk niat saya ya, Prof, saya tuh sebetulnya kenapa pengen jadi sekjen itu karena awalnya saya kan sudah 2 tahun ya, Prof. Dari pengalaman saya itu di tahun pertama di PSDM saya benar-benar merasakan ini kayak, maksudnya walaupun kami belum pernah ketemu tapi kedekatannya sudah sangat terbangun kayak gitu. Tapi ternyata di tahun kedua saya ada kenalan-kenalan saya juga dan ternyata mereka tuh tidak merasakan apa yang saya rasakan kayak gitu. Dari keresahan itu saya memutuskan untuk kenapa nggak coba jadi sekjen aja, barangkali dengan saya menjadi sekjen di Ilmagi saya bisa memberikan pengalaman yang sama yang saya rasakan kepada teman-teman pengurus kayak gitu. Jadi saya pengen coba untuk membangun internalnya, memperkuat internalnya, memberikan kesempatan untuk teman-teman sekiranya mendapatkan pengalaman di situ di Ilmagi kayak gitu, Prof. Terus ini dalam kaitan tadi kan ingin berbuat sesuatu ya supaya yang sekarang itu sudah meluluskan hampir 80 program studi, hampir 90 program studi gizi se-Indonesia. Bagaimana supaya 80-90 program studi yang ada gizi ini bisa menjadi anggota Ilmagi ke depan. Itu kan bagian dari SDM kita ya. Oke, baik. Untuk yang belum tergabung ya, Prof. Sebenarnya
kami itu kan ada kurator wilayah yang mereka memfasilitasi gimana caranya teman-teman universitas yang mau tergabung di Ilmagi. Memang saya juga sangat menyayangkan ya Prof, seperti yang Prof Hardin bilang kalau misalnya banyak jurusan gizi tapi yang baru digabung di Ilmagi cuma 46 kayak gitu. Lumayan agak miris juga karena banyak banget. Memang caranya itu dari universitas ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Misalnya ada akreditasi kampus juga itu masuk salah satu persyaratan. Tapi tidak harus A kan? Tidak harus A. Yang penting ada akreditasinya. Ya ada gitu. Unggul, baik, sangat baik. Ya saya kira semua mereka udah bisa meluluskan pasti udah terakreditasi. Iya. Bahkan itu udah hukum sukarela pasti udah terakreditasi. Barangkali bagaimana nanti menyemangati ketua-ketua melalui ketua himpunannya pasti ya bisa betul. Itu kan secara proaktif harus mendaftar kan. Betul. Nah ada beberapa universitas yang memang baru terbentuk gitu ya Prof gizinya dan mereka tuh ternyata himpunannya belum ada Prof. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi ketika kemarin ada yang mau tergabung setelah saya konfirmasi himpunannya belum ada. Kayak gitu. Iya. Kemudian dalam kaitannya dengan program yang katakanlah upaya meningkatkan profesionalisme para calon nutrisionis ya kan di Ilmagi ini bergabung kan calon-calon nutrisionis ya termasuk KAUD sendiri apa aja yang direncanakan untuk meningkatkan profesionalisme calon-calon nutrisionis karena dunia sekarang kan persaingan semakin berat semakin ketat ya. Ada barangkali yang udah terpikirkan atau jadi program? Iya, itu sebenarnya rencana pribadi saya sih Prof. Maksudnya saya pengen teman-teman pengurus Ilmagi, terutama pengurus Harian Nasional Ilmagi itu mereka bisa membentuk dirinya di Ilmagi kayak gitu. Karena Ilmagi ini kan cuma wadah ya Prof. Wadah untuk mempertemukan mahasiswa gizi di Indonesia kayak gitu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman pengurus kalau misalnya ini Ilmagi itu sebenarnya cuma wadah aja. Yang bisa memanfaatkan itu ya teman-teman sendiri kayak gitu. Kalian bisa mengembangkan diri kalian, potensi diri kalian ya melalui Ilmagi ini, membangun relasi dari sana kayak gitu. Kemudian ya kan bagaimanapun namanya mahasiswa pasti akan berakhir ya, lulus selesai SGZ, pasti kita juga sebagai pimpinan yang pernah memimpin Ilmagi ingin ya mewariskan sesuatu barangkali ya. Nah, ada apakah yang telah dipersiapkan atau akan dipersiapkan yang akan diwariskan kepada adik-adik Ilmagi berikutnya? Kalau itu sebenarnya saya tuh kemarin ikut Duyulit kan Prof yang ketiga. Duyulit mungkin Anda nggak tahu ya, Indonesian Young Food and Nutrition Leadership ya. Sekarang udah generasi keempat, Gen 4. Anda bisa lihat di Instagram @duyulit ya. Oke. Iya, dari Duyulit itu ada salah satu pemateri yang bilang kalau misalnya pemimpin yang baik itu adalah dia yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin setelahnya kayak gitu. Saya pengen nanti setelah saya selesai kayak gitu Prof. Paling tidak saya bisa membuat teman-teman pengurus Harian Nasional Ilmagi ini mereka bisa itu menjadi pemimpin-pemimpin bukan cuma di Ilmagi. Keren ya. Di luar sana. Bagus. Terus apa mimpi, dream atau visi dari Kak Utari sebagusnya Ilmagi ini ke depan itu seperti apa gitu? Artinya Kak mungkin berharap ada tidak hanya peran ke dalam tapi juga sebagai organisasi mungkin peran keluar ya artinya dengan pemerintah, dengan dunia usaha, teman-teman yang di Korwil istilahnya. Iya, Korwil wilayah juga bagaimana dengan di daerahnya berkontribusi mungkin ya. Monggo. Iya, jadi karena lingkupnya luas ya Prof. Ada secara internal. Kalau pertama saya pengen membangun budaya organisasinya sih Prof. Memperkuat di sana. Terus saya juga pengen teman-teman pengurus kayak gitu ya. Bukan cuma pengurus doang, tapi seluruh mahasiswa gizi kita bareng-bareng. Saya merangkul bersama teman-teman mahasiswa gizi untuk kita memantapkan gitu, membuktikan kalau kita ini mahasiswa gizi kayak gitu biar kompak. Terus juga saya pengen secara eksternalnya paling tidak Ilmagi ini bisa lebih dikenal kayak gitu karena di beberapa kegiatan mungkin ada yang belum tahu Ilmagi kayak gitu. Kemarin ikut HGN ternyata belum ada surat yang ditujukan untuk Ilmagi. Jadi itu merupakan menurut saya kalau misalnya
Ilmagi bisa berkontribusi kayak gitu. Kenapa enggak? Kayak gitu sih. Jadi kan bagus juga diingatkan setiap penggantian pengurus, mungkin karena sekretariatnya khawatirnya berubah. Jadi mengirim ke stakeholder utama dari pemerintah, misalnya ke Kementerian Kesehatan. Situ kan ada paling nggak Direktorat Gizi atau Dirjen Kementerian Publik Kesehatan Masyarakat. Situ ada Dirjen Tenaga Kesehatan. Mungkin diingetin aja nanti semua prode yang baru harus memperkenalkan diri ke stakeholder utama di kesehatan. Mungkin juga nanti stakeholder utama di Badan Pangan Nasional ya. Stakeholder utamanya satu lagi mungkin di Kemendikbud ya. Karena ya tak kenal maka tak sayang masih ya. Ya baik. Saya kira apa yang diniatin secara baik oleh Kak Utari ini tentunya harapan kita, bayangkan ya. Kalau mahasiswa gizi se-Indonesia sekarang ada berapa ya? Kalau tiap tahun 4.000 berarti kan kali 4 ya. 16.000 mahasiswa sesungguhnya kalau 4 tahun kan. Iya. Karena sekali lulus 5.000. Bayangin kalau Kak Utari ya yang memikirkan bagaimana nih masa kini dan masa depan bersama-sama dosen, bersama IB ya. 16.000 ini luar biasa sesungguhnya ya. Yang tersebar sekarang di 50-an sekian kampus, meskipun yang sudah lulus baru 90-an ya, masih ada yang masih semester 2, semester 3, semester 4. Oke, barangkali ada pesan-pesan buat adik-adik semua yang ikut mengikuti podcast kita ini. Mungkin ada pesan dalam arti sebagai pembelajar mahasiswa, mungkin ada pesan dari pengalaman Kak Utari sebaiknya gimana, pesan sebagai aktivis yang juga sambil mahasiswa ada saran gimana, kemudian ajakan yang ketiga tentang ayo bagaimana kita di Ilmagi. Mungkin 3 ini barangkali bisa mengakhiri podcast kita, silakan. Kak Utari. Pertama saya mau menyemangati teman-teman mahasiswa gizi dulu ya Prof. Maksudnya walaupun memang kuliah prioritas utama kita sebagai mahasiswa, setidaknya mungkin teman-teman bisa untuk menemukan proses terbaiknya. Mungkin bukan melalui organisasi, bisa dari tempat lain, misalnya mungkin ikut lomba-lomba atau mungkin ikut kegiatan lain kayak gitu. Temukan proses terbaik kalian teman-teman, karena belajar itu bukan cuman di meja kuliah doang, tapi bisa juga di luar itu. Saya juga mau mengajak teman-teman universitas yang mungkin universitasnya belum tergabung di Ilmagi, silahkan nanti bisa teman-teman menghubungi ke official account Instagram Ilmagi, official_Ilmagi, kayak gitu mungkin Prof. Ya, yang kedua yang buat teman-teman aktivis barangkali ada saran, tadi kan buat mahasiswa gizi ya. Iya. Untuk teman-teman aktivis kayaknya teman-teman harus terus berjuang, jangan menyerah. Misalnya melihat iklim organisasi saat ini kayaknya sudah mulai menyurut dari teman-teman mahasiswa, itu bukan merupakan sebuah hambatan ya, tapi bisa kita jadikan peluang, tantangan untuk terus berkembang, menemukan proses terbaik kita kayak gitu. Jadi tetap semangat teman-teman, ayo kita bareng-bareng untuk membangun mahasiswa gizi, atau mungkin teman-teman aktivis yang lagi di kegiatan di organisasinya, membentuk organisasi yang baik. Jadi itu pesan-pesan dari Sekjen Ilmagi tahun 2022-2023 ya? Ya, betul. Ya, dan tentunya setiap tahun akan terjadi konsolidasi organisasi personal akan berganti, tapi saya yakin dengan tekad pimpinan untuk melanjutkan pewarisan nilai-nilai dari satu generasi Ilmagi ke Ilmagi lainnya, mudah-mudahan sukses. Dan ini warna Ilmagi nih yang dipakai ya. Coba logonya ditunjukin. Ini dia. Ini Prof, saya beli baju ini, beli PDH ini saya nggak cuma dapat PDH Prof. Saya dapat keluarga juga. Wow, terima kasih. Saya sebenarnya dari 15 tahun yang lalu pengen supaya logo Ilmaginya diperbaiki gitu ya. Citranya kurang bagus. Jadi tolong lebih di rebranding lagi. Saran tapi dulu waktu itu Munas Pak, Munas, tapi Munas nggak pernah terjadi gitu ya. Baik, sahabat sehat semua, inilah salah satu menurut saya mutiara-mutiara dari berbagai daerah Indonesia. Dari Cirebon pergi ke Purwokerto di Unsud, kemudian memberi kesan nasional melalui jabatan Sekjen Ilmagi, dan kita doakan mudah-mudahan ada posisi-posisi bagus lagi nanti buat Kak Utari masa depan, dan adik-adik semua punya kesempatan untuk aktif di berbagai organisasi,
entah itu di himpunan mahasiswanya maupun juga di organisasi lain, bahkan nanti juga di Ilmagi. Sekian, terima kasih. Untuk lebih bermanfaat jangan lupa ya di like, di komen juga, disarankan barangkali ada seseorang yang perlu diwawancara, didudukkan di sini, saya ngobrol-ngobrol sama yang bersangkutan untuk kita share, dan jangan lupa subscribe ya kalau ini memang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.